Perkenalkan, nama saya Adan Fadilah, mahasiswa farmasi Universitas Bakti Kencana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Computer Aided Drugs Design atau CADD. Ada banyak rute yang telah ditempuh hingga menemukan obat-obat yang telah ada saat ini. Beberapa obat ada yang ditemukan secara kebetulan, dan sebagian lainnya ditemukan melalui proses screening terhadap berbagai sumber seperti produk enzimatik, metabolit tanaman, molekul biologis tubuh, atau bahkan molekul-molekul yang sengaja disintesis. Computer Aided Drug Design atau CADD atau desain obat berbentukan komputer adalah suatu disiplin ilmu yang mengembangkan antara kelimpahan data molekul kimia dan strategi kuantum yang bertujuan menemukan, mendesain dan mengembangkan molekul-molekul kimia tertentu atau obat untuk tujuan terapeutik. Objek studi dalam CADD adalah yang pertama, perbaikan karakter molekul-molekul yang aktif secara biologis. Yang kedua, pengembangan alternatif terapeutika. Kemudian yang ketiga, peningkatan pemahaman kejadian biologis pada level molekul. Kemudian, suatu obat yang sampai ke pasaran setidaknya akan mengalami tahapan fase penemuan atau discovery. Kedua, fase desain obat yang bertujuan untuk mengoptimasi senyawa penuntun. Yang ketiga, fase pengembangan obat yang bertujuan untuk menguji aktivitas dan keamanan senyawa yang dihasilkan. CADD diklasifikasikan menjadi 3 tahap. Yang pertama, Structure Based Drug Design atau SBDD. SBDD tergantung pada ketersediaan informasi struktur 3D, molekul target. Teknik yang menonjol pada kelompok ini adalah penambahan molekul dan dinamika molekul. Aplikasi ini mampu mengidentifikasi binding site, mekanisme kerja obat pada level molekul, serta mengkaji kinetika dan termodinamika yang terlibat dalam interaksi antara ligan target. Kemudian yang kedua, Ligand Based Drug Design (LBDD). Didasarkan pada informasi sekelompok senyawa yang telah diketahui aktivitas biologisnya. Tujuan utama metode ini adalah mengidentifikasi aktivitas biologis suatu molekul atau meningkatkan aktivitas. Metode yang paling umum adalah HKSA, hubungan kuantitatif struktur aktivitas, atau QSAR, quantitative structure activity relationship. Kemudian yang terakhir, hybrid method and method based and Vein. Metode ini mengkombinasikan SBDD dan LBDD, contohnya pharmacophore modeling. Kemudian untuk penerapan CADD sangat berguna terutama dalam 2 hal berikut. Yang pertama, penemuan hit and lead compound. Pendekatan yang umum digunakan dalam upaya penemuan hit adalah virtual screening atau penapisan virtual, yaitu teknik yang digunakan untuk memfilter sejumlah besar senyawa molekul atau struktur kimia berdasarkan aktivitas tertentu. Molekul-molekul yang dipilih virtual screening dapat disebut sebagai hit. Hit selanjutnya di screening lebih lanjut untuk mendapatkan lead atau penuntun. Kemudian yang terakhir, optimasi lead. SBDD dan LBDD atau metode hybrid dapat digunakan untuk menilai potensi aktivitas dan toksisitas suatu senyawa. Dalam proses optimasi ini, dibuat suatu seri senyawa turunan atau analog, yang kemudian masing-masing senyawa tersebut diuji potensi dan toksisitasnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.